Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi di matematika peminatan di KD yang sama mengenai konsep distribusi binomial. Nah, ini ada kaitannya dengan materi peluang yang sudah Pak Eri sampaikan pada pertemuan sebelumnya di variabel acak. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah variabel acak binomial. Variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial seperti berikut. Nah, ini harus diperhatikan. Yang pertama adalah percobaan dilakukan berulang-ulang. Sekali lagi berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Bisa saling bebas atau pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian. Nah, ini yang menjadi poinnya. Peluang kejadiannya adalah sukses atau berhasil, dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Nah, jadi ada yang berhasil, sukses, atau ada yang gagal. Kemudian yang terakhir adalah peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Selagi yang paling menjadi poin utama adalah ada faktor benar, salah, sukses, tidak sukses, atau berhasil atau gagal. Itu yang perlu diperhatikan baik-baik untuk distribusi binomial. Yang berikutnya, ini contohnya misalkan Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Ada uang logam, ada berapa sisi? Ya, 2. Ada sisi gambar dan angka. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terdapat sisi angka. Nah, ini dia. Ada angka, ada gambar. Percobaan ini merupakan percobaan binomial dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Ya, benar, secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan saling bebas. Tidak terpengaruh satu sama lainnya. Kemudian yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sisi yang angka atau sisi yang gambar. Nah, ini juga bisa disebut dengan distribusi binomial. Nah, karena uang logam dilambungkan sekali, ya, kalau dilambungkan sekali, dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan, setiap satu kali percobaan, misalkan angka kan 1 per berapa ruang sampelnya? 2, 1 per 2. Setiap pelemparan setengah. Lempar kedua, setengah. Lempar ketiga, setengah. Jadi, 1 per 2 ruang sampelnya. Dalam hal ini adalah 1 itu adalah angka, per ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada distribusi peluang binomial. Yang pertama adalah fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1. Karena nilai yang berimbang. Misalkan P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal, maka hasilnya sukses ditambah gagal sama dengan 1. Atau P ditambah Q sama dengan 1. Nah, secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial adalah, ini dia, Fx sama dengan binomial dalam kurung X, N, P sama dengan, nah ini rumusnya, kombinasi N, X kali P pangkat X kali Q pangkat dalam kurung N dikurang X. Jabarannya, kombinasi NX ini adalah koefisien binomialnya. X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan. Itu biasanya mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya. Sampai ke N. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan dan Q adalah peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Anton melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4 per 5. Tentukan peluang Anton mencetak tepat 2 gol. Sekali lagi, tepat 2 gol. Penyelesaiannya seperti ini. N-nya sama 3. N-nya sama dengan 3. Berarti banyaknya percobaan yang dilakukan adalah 3 kali. X-nya sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Tepat 2 gol. Nah, ini pertanyaannya menjadi X deh. Sekali lagi, P sama dengan peluang sukses mencetak gol. Ini sudah disampaikan. 4 per 5. Peluang gagalnya belum. Bagaimana caranya? Q sama dengan, tadi kan P ditambah Q sama dengan 1. Berarti 1 dikurang 4 per 5. Samakan penyebut. 5 per 5 dikurang 4 per 5 adalah 1 per 5. Jadi, P-nya adalah 4 per 5 dan Q-nya adalah 1 per 5.
Nah, kita gunakan rumus yang tadi, akhirnya kita peroleh F2 ini adalah Fx-nya. X-nya kan 2. 2 untuk X-nya, 3 untuk N-nya, kemudian 4/5 untuk P-nya. Kombinasi 32 dikali 4/5 kuadrat dikali 1/5 dalam kurung 3 dikurang 2. Ya, ini masih ingat cara cari kombinasi di kaidah pencacahan? Kombinasi 32 ini adalah 3 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 3 kurang 2 faktorial. Ini sederhanakan, nanti kita peroleh 3. Maka dari itu, F2 sama dengan 3 dikali 4 kuadrat, 4 kali 4, 16. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Kemudian, 3 kurang 2 ini 1 pangkatnya. 1 pangkat 1, 1. 5 pangkat 1, 5. Maka dari itu, pembilang kalikan dengan penyebut, 3 kali 16 kali 1 adalah 48 per, ini kan 3/1. Berarti cukup kalikan di bawahnya, 1 kali 25 kali 5, 125. Ini kalian bagi untuk mendapatkan. Jangan dicari pecahan campurannya, tapi yang dicari adalah bentuk desimalnya. Jadi jawabannya adalah 48 dibagi 125 adalah 0,384. Jadi tentukan peluang Anton mencetak tepat 2 gol, peluang Anton mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Sekian dulu, ada pertanyaan kira-kira? Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Yang berikutnya fungsi distribusi binomial kumulatif. Ini kumulatif secara logika adalah menjumlahkan. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan, ini beda lagi rumusnya dengan yang tadi, Ft sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 1 sama dengan, nah ini dia rumusnya, sigma kombinasi NK, K kali P pangkat X kali Q dalam kurung N min X dari X sama dengan 0 sampai T. Ini seram sekali kelihatannya ya. Nah, kita coba sekarang cari bentuk operasinya. C, N, X sama dengan koefisien binomial. X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0,1, seterusnya, dan seterusnya, sampai ke N. Kemudian P sama dengan peluang kejadian yang diharapkan, kemudian Q sama dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Udah dijelaskan tadi kan, P itu adalah yang diharapkan, kemudian Q yang tidak diharapkan. Berikutnya contohnya seperti ini. Rudy melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol. Kira-kira kalau paling banyak 1 gol seperti apa? Baik, kita selesaikan bersama-sama. Karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol yang dicetak atau tidak sama sekali mencetak gol atau 0 gol. Jadi cuma hanya 2 kemungkinan, 1 gol atau 0 gol. Nah, rumusnya tadi sudah disampaikan. Kita cari satu-satu. Bagaimana ketika dia mencetak 1 gol? Kalau dia 1 gol, maka N-nya sama dengan 3, banyaknya penalti yang diambil 3 kali. Kemudian X-nya sama dengan 1, karena mencetak 1 gol, peluangnya P-nya sama dengan 4/5, yang berhasilnya, yang gagalnya adalah 1/5. Oke, kita cari operasinya. F1 sama dengan 1, 3, 4/5 sama dengan kombinasi 31, kali 4/5 pangkat 1 kali 1/5 pangkat 3 dikurang 1. Nah, ini kombinasi 31 cari dengan menggunakan kombinasi seperti tadi, kita akan peroleh 3. 4 pangkat 1 itu 4, 5 pangkat 1 itu adalah 5, kali 1 pangkat 3 kurang 1 ini 2. 1 pangkat 2, 1, 5 pangkat 2, 25. Sama dengan, silahkan kalikan biasa sama seperti tadi, 3 kali 4 kali 1, 12 per 5 kali 25 adalah 125. Berarti kita baru peroleh 12 per 125 untuk mencetak 1 gol. Sekarang kita cari untuk mencetak yang 0 gol atau tidak ada gol sama sekali yang dicetak. Tetap N-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0, P-nya adalah 4/5, dan Q-nya adalah 1/5. Berarti kombinasi yang diperoleh adalah kombinasi 30 kali 4/5 pangkat 0 kali 1/5 pangkat 3 dikurang 0. F0 sama dengan, ternyata kombinasi 30 itu adalah 1, kemudian 4/5 pangkat 0, berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1, kecuali 0, 0 pangkat 0 tak tentu. Jadi kali 1/5, ini 3 kurang 0 adalah 3,
1 pangkat 3 adalah 1, kemudian 5 pangkat 3 adalah 125. Ini kita kalikan 1 kali 1 kali 1 adalah 1/125. Ini untuk mencetak 0 gol. Bagaimana hasilnya ketika dia mencetak paling banyak 1 gol? Nah, peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol adalah F1 ini adalah ketika dia mencetak 1 gol, ditambah F0 ini adalah ketika dia tidak mencetak gol sama sekali. Jadi kita peroleh 12/125 ditambah 1/125. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan, terdapat 13/125 dibagi, kita cari sekali lagi, yang kita cari adalah bentuk desimalnya, kita peroleh 0,104. Jadi peluang Rudy mencetak paling banyak 1 gol adalah 0,104. Baik, ini latihan soalnya, silahkan dipelajari. Nanti kita akan bicarakan, diskusikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Soal yang pertama adalah dari suatu tes, peserta diminta mengerjakan 15 soal pilihan benar salah. Tentukan peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 7 soal. Yang pertama, yang kedua, peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio sebesar 0,1. Pada suatu waktu di posyandu terdapat 4 bayi. Tentukan peluang bayi tersebut. Yang pertama, 2 bayi belum diimunisasi polio. Yang B, 1 bayi belum imunisasi polio. Kemudian yang ketiga, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 35. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Dengan peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Ya, silahkan dipelajari ini, nanti kita akan diskusikan pada saat pertemuan di kelas. Baik, demikian pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa 3M, pakai masker, kemudian mencuci tangan di area mengalir, dan jauhi keramaian atau kerumunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.